yang akan datang dan terjadi padamu di akhir Mei tahun 2025 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Cono seperti biasa. Pada kesempatan kali ini aku akan kembali general reading ya. Ini energi umum, energi semua orang. Bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami, dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke. Nah, di sini kartu tarot sudah aku shuffle. Aku acak dan aku pilih. Kemudian tema kita untuk readingan kali ini teman-teman, yang akan datang dan terjadi padamu di akhir tahun, ya di akhir bulan Mei, mohon maaf, di akhir bulan Mei tahun 2025 ini. Fokus, konsentrasi. Dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Aku punya strength. Strength muncul hadir sebagai energi pembuka, ya, energi pembuka. Jadi melihat dari energi kartu pertama ini teman-teman, ya, melihat secara keseluruhan tentang bagaimana kehidupan kamu secara general. Aku merasakan bakal ada sebuah penaklukan di sini, ya, penaklukan dan sebuah pencapaian. Oke, penaklukan di dalam sebuah tantangan. Artinya masalah-masalah kehidupan yang selama ini mungkin terjadi di dalam kehidupan kamu apapun itu tanpa terkecuali, ya, yaitu berpotensi akan segera dapat kamu lewati, kamu taklukkan, kamu hadapi dengan baik. Oke, dan kemudian pencapaian, pencapaian terhadap sebuah tujuan. Dua hal positif ini yang akan terjadi di dalam kehidupan kamu tentu akan mengawali sebuah transisi kehidupan baru yang bakal lebih baik. Sepertinya akan begitu banyak kejutan, keajaiban, hal-hal positif yang akan kamu alami, teman-teman. Ya, di akhir bulan Mei tahun 2025 ini. Oke, kita akan lihat sebenarnya ya, yang akan terjadi kepada kamu di akhir Mei ini. Ya, ternyata sudah cukup menggambarkan tentang bagaimana bakal ada sebuah transisi kehidupan baru yang lebih positif. Oke. Kemudian pada kartu yang kedua aku punya Temperance. Temperance ini muncul hadir. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan tentang sebuah kestabilan dan kelancaran. Ya. Nah, banyak hal-hal besar yang sepertinya memang akan kamu dapatkan loh, teman-teman. Kenapa ini bisa terjadi? Dari kartu kedua ini cukup menggambarkan tentang bagaimana Tuhan ikut campur tangan di dalam kehidupan kamu. Ya, akan mengirimkan mungkin malaikatnya, sebuah perumpamaan sebagai energi positif yang akan membuat kamu bersemangat, yang membukakan jalan keresakian kamu, ataupun mungkin kamu akan dipertemukan dengan energi-energi baik, energi positif, ya orang-orang baik yang bakal bersinergi dengan kamu, teman-teman. Nah, dari kartu kedua ini juga cukup menggambarkan tentang bagaimana sebuah kelancaran dan kestabilan nantinya. Ya, dari rezeki, insya Allah akan mengalir deras. Ya, jadi kun fayakun. Ketika memang Tuhan sudah ikut campur tangan, apa sih yang nggak mungkin, teman-teman? Bahkan sesuatu hal yang menurut kamu itu sesuatu hal yang mustahil, yang tidak mungkin, ya, maka akan segera terbantahkan dengan apa? Berbagai kejadian-kejadian yang akan membuat kamu benar-benar akan shock, terkejut. Aku akui di sini, Knight of Wands. Ini kartu yang menggambarkan tentang bagaimana perjuangan dan upaya-upaya yang kamu lakukan selama ini guna mencapai tujuan. Ya, aku akui di dalam perjalanan tersebut, di dalam proses tersebut, sangat-sangat berat, sulit, rumit. Terkadang kamu harus bertempur, berperang dengan diri kamu sendiri. Karena ketakutan, ya, karena kekhawatiran, ketidakpercaya dirian, ya, teman-teman, ketidakpercaya diri kamu sendiri. Artinya memang melawan rasa takut di dalam diri kamu ini juga sesuatu hal yang cukup besar, selain mungkin masalah yang timbul dari pihak-pihak yang lain, pihak luar, ya. Ya memang sih musuh terbesar kesuksesan, keberhasilan seseorang itu hanya diri sendiri, teman-teman.
Ketika diri sendiri mampu untuk mengalahkan segala sesuatunya, maka kun fayakun. Ya, aku punya Seven of Pentacles. Jadi memang dari kartu keempat ini, 7 koin ini kartu yang menggambarkan tentang bagaimana pada akhirnya sebuah perubahan besar itu akan benar-benar nyata kamu dapatkan. Ya, yang akan terjadi dan datang kepada kamu rezeki yang berlimpah. Ini, ya, salah satunya. Kamu akan memperoleh rezeki yang sangat-sangat berlimpah-limpah, teman-teman. Berlimpah ruah. Rezeki yang super dahsyat. Nah, di akhir bulan Mei tahun 2025 ini kamu akan memperoleh itu semua. Gitu. Ketika memang apa? Ya kamu merasa nggak mungkin deh gitu ya. Keuangan kamu akan kembali stabil mengingat mungkin banyak masalahnya. Ya, mohon maaf mungkin utang di mana-mana. Kamu habis ditipu oleh seseorang hingga membuat kamu terpuruk. Mungkin seperti itu. Nah, kemudian pada kartu berikutnya aku punya Two of Swords. 2 pedang ya. 2 pedang ini muncul hadir teman-teman. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan tentang sebuah energi yang sepertinya benar-benar harus kamu hindari di sini. Ya, termasuk hal-hal yang akan terjadi kepada kamu adalah orang-orang yang berenergi negatif, teman-teman. Orang-orang yang berenergi negatif ini memang tentu berupaya berusaha untuk bagaimana membuat kehidupan kamu menjadi hancur dan berantakan. Mereka nggak bakal tinggal diam, apalagi ketika melihat kamu nanti akan bangkit dari segala keterpurukan loh. Ya, dan ternyata mereka energinya itu bermanipulatif, bermuka dua. Nah, ini sesuatu hal yang harus kamu waspadai, bermuka dua. Terlihat baik di depan kamu, tetapi di belakang kamu berusaha untuk menjatuhkan kamu. Dia menikam kamu dari belakang. Sudah ditolong, sudah dibantu, malah ingin menghancurkan. Banyak yang seperti itu. Ya, jadi itu yang harus kamu waspadai banget, teman-teman. Oke, itu salah satu hal yang akan terjadi ya, selain memang banyak hal-hal positif sih. Ya, tetapi tetap gitu loh. Ya, jangankan ketika kehidupan kamu senang, sukses, bahagia ya, berhasil. Ketika kehidupan kamu susah saja ya banyak yang tidak suka ya, teman-teman. Apalagi ketika kehidupan kamu sukses, berhasil. Nah, kemudian mengenai tentang impian-impian besar yang lain gitu ya. Tergantung dari apa yang mungkin selama ini memang benar-benar kamu harapkan bisa terjadi di dalam kehidupan kamu. Ya pokoknya ada hal-hal yang baik lah ya. Kamu ingin hal-hal yang tidak baik selama ini terjadi segera berakhir. Sebuah kehidupan baru yang penuh dengan kebahagiaannya. Itu benar-benar kamu inginkan banget ya teman-teman. Jadi kun fayakun ya. Tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang tidak mungkin ketika memang Tuhan sudah ikut campur tangan. Nah bagi kamu yang lagi berjuang, oke, jangan pernah pesimis, berputus asa, ya. Lawan rasa takut di dalam diri kamu, teman-teman. Lawan rasa malas di dalam diri kamu. Niscaya di akhir bulan Mei tahun 2025 ini, keberuntungan demi keberuntungan, pencapaian dan bahkan perubahan-perubahan besar itu akan kamu dapatkan, kamu rasakan. Rezeki yang berlimpah ini bisa jadi kamu berpotensi akan menjadi orang yang sangat kaya raya. Tidak ada yang tidak mungkin ya. Dan semoga kamu menjadi orang-orang terpilih di akhir bulan Mei tahun 2025 ini. Oke, mungkin demikian teman-teman readingan untuk kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.